Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur setelah melalui 1 minggu bersama dengan Tuhan dalam aktivitas kita dapat kembali berkumpul untuk beribadah bersama dengan seluruh keluarga kita. Pagi hari ini mari, sebelum masuk dalam ibadah kita bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita. Kita mau sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau
kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan penuh kasih dan sayang. Tuhan sumber kekuatan dan perlindungan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Punya Allah yang senantiasa memberi kekuatan buat kami hari lepas hari Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan hormat syukur kami hanya kepada Engkau. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau disenangkan atas ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracaralah pagi hari ini. Dan kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Meskipun musuh di depan kita, tapi Allah sumber kekuatan. Rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita buka hati kita untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Siapkan kita lebih lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk mendengarkan suara kebenaran-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan hikmat. Biar setiap apa yang mau Tuhan sampaikan bisa disampaikan oleh hamba-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih kepada rekan-rekan worship leader dan tim yang sudah
memimpin kita dalam pujian dan penyembahan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan langsung kepada Musa. Dan bulan lalu saya sampaikan bahwa Musa ini adalah seorang hamba Tuhan yang mendapat privilege gitu ya, karena saya katakan dia adalah orang pertama yang dalam kitab Keluaran ini dapat berbicara atau bertemu Tuhan secara langsung. Itu luar biasa gitu ya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa perjalanan Musa di dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima mandat tidak berjalan mulus. Artinya dia mengalami kendala di dalam hidupnya, entahkah dia sendiri ataupun orang-orang lain yang ada di sekitar dia, terutama bangsa Israel. Sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehendak Tuhan bagi Musa adalah membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, sehingga mereka keluar dari Mesir dan sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kalau kita mau tarik ini, peristiwa kisah Musa ini ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini, ini menunjukkan bahwa kita orang percaya harus keluar dari perbudakan dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, gambaran ini memberikan kita suatu pemahaman supaya kita sebagai orang berdosa, kita tidak hidup lagi di dalam perbudakan dosa, tetapi kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kita tidak tinggal lagi di dalam perbudakan dosa. Ketika kita melihat firman Tuhan pada hari ini, maka saya menyimpulkan ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam melaksanakan mandat ilahinya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam menerima mandat Tuhan adalah tidak membantah perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan kita tidak boleh membantah perintah Tuhan atau menolak perintah Tuhan? Karena berkaca dari kasus ini ada 3 kali Musa menolak atau tidak mau ya melakukan perintah Tuhan. 3 kali Musa menolak itu dapat tercermin dari ayat-ayat berikut. Yang pertama, Keluaran pasal 4 ayat yang pertama, di sana dikatakan, "Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Hal yang pertama ketika Musa menolak Tuhan adalah Musa menyalahkan orang lain. Perhatikan kata yang saya beri warna merah di sana, dikatakan, mereka tidak percaya kepadaku. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah bangsa Israel. Kita tahu sendiri bangsa Israel yang ada di tanah Mesir adalah bangsa Israel yang generasi yang kesekian dari keturunan Yakub ya, atau boleh dikatakan keturunan Yusuf lah. Karena ketika Yusuf berkuasa lalu kemudian mati, lalu kemudian ada Firaun, ada raja Firaun yang baru lahir ya, tidak mengenal Yusuf lagi gitu. Jadi ini adalah generasi yang kesekian. Jadi ketika mereka melakukan penindasan terhadap bangsa Israel di Mesir, maka Tuhan menyuruh Musa untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, tetapi kita melihat di sini Musa katakan,
bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Jadi Musa menjadikan bangsa Israel sebagai alasan menolak perintah Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, berapa kali kita menyalahkan orang lain. Padahal Tuhan berkata-kata kepada kita. Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan bersabda kepada kita. Tetapi kita menyalahkan orang lain. Salah satu teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus adalah dia tidak menyalahkan siapapun. Ya, itu yang saya salut. Ya. Kita jangankan menerima kesalahan orang lain ditimpakan kepada kita. Menerima kesalahan kita sendiri aja tidak mau gitu. Kalau bisa ya kita bukan orang yang mau disalahin gitu. Saya belajar untuk hal ini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat di sini Musa mengatakan bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku. Jadi Musa menjadikan orang lain sebagai alasan untuk menolak perintah Tuhan. Hal yang kedua di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Musa menyalahkan keterbatasan dirinya. Atau di sini saya katakan Musa merasa inferior. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat ini, satu hal yang menjadi pelajaran penting bahwa kita tidak boleh merasa rendah diri. Ya. Percayalah bahwa Tuhan mempercayai kita, itu artinya ada potensi di dalam kehidupan kita untuk melakukan setiap kehendaknya. Tuhan tidak mungkin memberikan perintah kepada orang yang tidak mampu menjalankan perintah. Tuhan tidak mungkin memberikan berkat kepada orang yang tidak bisa menggunakan berkat itu dengan bijak. Kalaupun Bapak Ibu tidak bisa menggunakan berkat itu dengan bijak, saya percaya berkat itu sifatnya sementara. Ya, tidak bersifat lama, ya, tidak berlangsung lama. Ya. Kita ingat satu kisah di dalam Perjanjian Baru bagaimana perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Yang 5 dia bekerja sekuat tenaga dan mengembalikan 5 talenta. Yang 2 pun demikian, dia bekerja sekuat tenaga mengembalikan 2 talenta itu menjadi 4 talenta. Tetapi yang menerima 1, dia hanya mengembalikan 1 saja. Ya. Itu pun tidak ada duplikatnya. Ya. Artinya tidak mengalami pelipat gandaan. Nah, saya menarik kesimpulan begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan menyatakan firman-Nya kepada kita, maka saya percaya Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, oh saya nggak bisa, saya nggak bisa. Ya. Semua kita tuh pasti bisa. Kuncinya apa? Hanya satu, belajar, belajar, dan belajar. Kalau kita belajar pasti kita bisa. Di dalam Tuhan tidak ada kata tidak bisa. Ya. Saya percaya ini menjadi dorongan buat kita untuk semakin belajar hal-hal tersulit apapun di dalam kehidupan kita. Bukan hanya soal menerima firman Tuhan, tetapi melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Ya. Jangan menunggu jangan hanya berpangku tangan. Ya. Belajar aja apa yang bisa kita pelajari. Kalau dulu kita nggak bisa masak, ya kita belajar. Sekarang kita bisa masak. Kalau dulu kita nggak bisa bikin kue, ya sekarang kita belajar untuk bikin kue. Ya. Memang tidak ada tuntutan bagi kita untuk mempelajari segala hal, ya seperti MacGyver. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kita menjadi orang yang berguna. Bukan hanya buat diri kita sendiri, tetapi juga berguna bagi Tuhan. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, ini yang lebih fatal ya dari penolakan Musa. Musa menyalahkan Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 13 berkata demikian. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ya. Jadi kalau tadi Musa menyalahkan bangsa Israel, lalu Musa menganggap dirinya tidak mampu, atau saya katakan di sini menyalahkan keterbatasan dirinya, sekarang yang fatal adalah dia menyalahkan Tuhan. Musa berkata, Tuhan utuslah siapa saja yang pantas kau utus. Itu kan gak bagus ya. Menyalahkan Tuhan yang memberikan perintah. Dan ini fatal Bapak Ibu, fatal sekali.
Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita terima, percayalah bahwa Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kita. Apapun yang kita alami dari hidup kita dari hari ke hari sampai pada saat ini, Tuhan punya rencana. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas ketidakadilan yang kita terima. Karena kalau kita berlaku tetap setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Ketika Musa 3 kali menolak perintah Tuhan. Dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan dirinya sendiri, bahkan dia menyalahkan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Keluaran pasal 4 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan maka bangkitlah murka Tuhan. Kalau tadi mungkin Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk membawa keluar bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dengan sukacita, dengan penuh harapan, tetapi karena Musa menolak, akhirnya Tuhan murka kepada Musa. Ya, Tuhan berkata, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa punya 2 saudara, yaitu yang pertama Miriam, lalu yang kedua Harun, dan yang ketiga adalah Musa sendiri. Ya. Kisah Harun ini saya akan sampaikan di kesempatan berikutnya. Ya, saya sangat yakin bahwa Tuhan juga memakai Harun secara luar biasa. Tetapi kita tahu sendiri bahwa kedua bersaudara ini, yang satu Tuhan panggil Musa sebagai nabi, dan Harun Tuhan panggil sebagai seorang imam. Maka Harun ini menjadi imam besar yang pertama, ya, di antara orang Israel. Karena pada zaman itulah persiapan untuk membangun Bait Allah dimulai. Ya. Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Jadi sebenarnya Harun ini lebih pintar berbicara daripada Musa. Tetapi kenapa Tuhan memilih Musa? Nah, ini akan menjadi pertanyaan buat kita, ya. Nantikan di episode selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat kenapa Harun bisa selamat ya waktu pembunuhan itu di Mesir ya, waktu kejadian di Mesir itu. Karena perintah untuk untuk membunuh anak laki-laki itu baru keluar ketika Musa akan lahir. Jadi Harun itu selamatlah dia gitu. Jadi Musa inilah yang menjadi persoalan bagi bangsa Mesir pada waktu itu ya. Akhirnya Musa kan ditaruh di sungai gitu kan. Nah, kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, jangan sampai kita menolak perintah Tuhan. Ya, jangan sampai menolak firman Tuhan. Kalau ada orang lain yang kita perlu bantu sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kesempatan itu tidak bisa datang 2 kali. Apalagi kalau Tuhan yang ngasih kesempatan. Jangan sampai Tuhan murka terhadap kita baru kita sadar. Oh gitu ya Tuhan. Oh gitu ya. Jangan sampai ya. Jadi itu bagian yang pertama Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan adalah tidak boleh membantah perintah Tuhan. Lalu hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya berkaca dari kisah Musa ini adalah kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan melengkapi kita. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan menyampaikan firman kepada kita, ketika Tuhan menyuruh kita, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, Tuhan percaya kita mampu. Tuhan percaya kita bisa. Tuhan percaya kita mampu melakukan segala sesuatu yang Ia perintahkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin menyuruh kita dengan tangan kosong. Artinya apa? Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya. Berkaca dari kisah ini, ya, ketika Musa akan diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan menyertai Musa melalui kakaknya yaitu Harun. Firman Tuhan berkata di pasal 4 ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Jadi Tuhan memakai Harun, orang terdekat dari Musa, untuk menjadi penyambung lidah bagi bangsa Israel. Ya. Tuhan katakan,
Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu, dan lidahnya akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Jadi Tuhan melengkapi Musa melalui orang terdekat yang ada di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memilih dengan siapa kita lahir. Ya. Kalau kita punya saudara yang mungkin tidak selalu sependapat dengan kita, ya nggak apa-apa. Ya. Kita memang tidak harus pendapat sih. Gitu ya. Tetapi hal yang bijak yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Terutama yang memiliki pertalian darah. Ya. Dan bukan hanya yang memiliki pertalian darah, kita juga sebagai umat Tuhan, terutama jemaat Siloam, ya, kita menjaga hubungan baik kita, menjaga sesama saudara kita, menjaga sesama jemaat di tempat ini, ya, untuk kita semakin hari semakin hidup rukun di hadapan Tuhan. Ya. Karena apa? Orang-orang terdekat seperti itulah yang akan menolong kita. Tuhan memakai mereka untuk menolong kita. Tuhan memakai orang-orang terdekat untuk memberkati kita. Tuhan memakai orang-orang yang terdekat untuk mengasihi kita. Siapa lagi yang mau membantu kita kalau bukan orang-orang yang terdekat dengan kita? Maka jaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat kita. Ya. Kita tidak mungkin meminta bantuan terhadap orang lain yang jauh daripada kita. Sekalipun kita memiliki pertalian darah, ya, dengan keluarga kita. Contoh kasus lah, kalau saya sakit di sini, ya saya berharap sih tidak terjadi gitu. Ya. Pasti orang yang terdekat kita lah, ya, jemaat Siloam lah yang paling hadir duluan untuk menolong saya. Jadi saya harus sadar betul bahwa menjaga hubungan baik dengan orang lain itu penting. Ya, sama halnya Tuhan berkata bahwa bukankah kakakmu itu, ya, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu. Jadi Tuhan memakai Harun untuk dapat menjadi penyambung lidah daripada Musa. Lalu hal yang kedua, bagaimana Tuhan melengkapi adalah Tuhan melengkapi Musa secara langsung. Ayat 15 ya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Jadi Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada Musa. Bahkan Musa ini hanya sebenarnya begini Bapak Ibu ya. Musa ini hanya sebagai alat. Justru sebenarnya yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir itu bukan Musa tetapi Tuhan sendiri. Buktinya apa? Adanya tiang awan dan tiang api. Kalau di siang hari ada tiang awan, kalau malam hari ada tiang api. Itulah yang akan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi sebenarnya bukan Musa. Makanya ini pelajaran yang berharga buat para hamba Tuhan ya. Jangan menganggap diri sebagai seorang pemimpin yang paling berjasa di dalam gereja. Jangan juga menganggap diri sebagai seorang yang hebat sendiri. Gak bisa ya. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang layak dipermuliakan. Ya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau Anda tidak mau melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalaupun Tuhan sudah pakai engkau, jangan pernah merasa sombong. Karena apa? Tuhan bisa menggulingkan secara seketika. Ya. Ingatlah bahwa setiap kita manusia ini ada masanya, ada waktunya. Kita tidak mungkin hebat selamanya. Ya. Ada waktunya. Ada batasannya. Sekarang kita boleh hebat, tetapi sampai kapan? Ya, sampai kapan? Saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini di mimbar ini, itu pun tidak akan berlangsung sampai seterus bertahun-tahun sampai puluhan tahun, enggak. Ya, ada masanya. Kalau sudah tua mau apa lagi? Enggak bisa ngomong, enggak bisa. Gitu ya. Jadi saya berusaha betul memakai kesempatan yang Tuhan kasih ini di masa muda saya untuk menjadi orang yang berguna. Jadi itu yang harus kita sadar betul. Bahwa bukan Musa yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi Tuhanlah yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya. Lalu penyertaan Tuhan yang ketiga adalah Tuhan menyertai Musa dengan tongkat. Ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengutus seseorang, Tuhan tidak hanya menyertai melalui orang lain, Tuhan tidak hanya menyertai secara langsung, tetapi Tuhan juga menyertai dengan tongkat, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Tongkat itu bicara kuasa, ya. Karena di HDMI yang pertama itu, saya sudah sampaikan bahwa Musa mengalami 3 mujizat waktu Tuhan panggil dia yang pertama itu, ya. Ada tongkat berubah menjadi ular, lalu kemudian tangan berubah menjadi kusta, lalu air sungai berubah menjadi darah. Nah, kalau kita mau tarik ini di dalam kisah selanjutnya, ya, tongkat inilah yang dipakai Musa untuk membelah laut Tiberah, ya. Tongkat ini juga yang dipakai untuk memukul batu, yang sehingga batu itu mengeluarkan air. Jadi intinya beginilah, ya. Ketika Tuhan menyuruh kita memberikan firman kepada kita, firman itu berkuasa. Firman itu yang bekerja untuk mengubah hati kita, ya, untuk menolong kita, ya. Bacalah firman Tuhan, itulah yang akan menguatkan kita hari demi hari di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena tidak mungkin Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perintahnya tanpa melengkapi kita. Tuhan pasti akan melengkapi kita dengan kuasanya, ya. Memang sekarang kita tidak pakai tongkat lagi, ya, kecuali untuk orang tua, ya, untuk pakai berjalan. Tetapi apa yang dapat kita lihat secara langsung, yaitu bagaimana Tuhan melengkapi kita dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jadi itu hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan melengkapi kita. Intinya adalah percaya Tuhan pasti akan melengkapi. Percaya saja pada kuasa Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan menyuruh tanpa memberikan bekal kepada kita. Demikian pun halnya untuk gereja kita di tempat ini, ya. Kalau Tuhan yang memulai gereja ini, ya, sudah nggak tahu nih tahun yang keberapa ini, ya. Nah, sampai berdiri sampai sekarang itu kan anugerah Tuhan. Termasuk untuk tempat kita beribadah di tempat ini. Ya, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita nggak akan sampai pada taraf begini. Jadi mari terus doakan untuk gereja kita, terus berdoa juga untuk ibu gembala kita. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Lalu hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam menerima mandat Tuhan adalah taat saja, Tuhan pasti meluruskan jalan. Ketika Musa menerima firman Tuhan itu, lalu kemudian ada penolakan-penolakan yang dilakukan oleh Musa, lalu kemudian Musa dimarahi oleh Tuhan, ya. Tuhan murka sama Musa, akhirnya Musa sadar, ya. Musa sadar. Apa yang Musa lakukan? Ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Jadi hal yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam menjalani mandat Tuhan adalah taat saja akan perintah Tuhan. Karena Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kita. Seperti halnya Musa. Musa kembali kepada mertuanya. Bagaimana cara Tuhan meluruskan jalan bagi Musa? Yang pertama, Musa mendapat izin dari mertuanya untuk kembali ke tanah Mesir. Ini bukan perkara mudah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro. Ya. Ketika Musa kembali kepada mertuanya Yitro, dia minta izin kepada Yitro. Ini adalah bentuk ketaatan Musa kepada Tuhan ketika dia kembali ke rumah mertuanya. Lalu dia berkata, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku. Jadi kita mengingat kembali, Musa itu kan 40 tahun, ya, di tanah Midian. Sampai firman Tuhan ini nyampe ke dia gitu, ya. Akhirnya setelah 40 tahun di Midian inilah, akhirnya Musa kembali lagi ke Mesir. Ke Mesir. Jadi ada jangka waktu 40 tahun dia tidak bertemu dengan keluarganya. Dan apa yang mertuanya bilang? Pergilah dengan selamat. Ini bukan persoalan mudah. Saya memang belum punya belum punya menantu. Tetapi saya sangat
percaya begini, mungkin buat oma-oma yang sudah punya menantu ya, ibu-ibu, kalau ada ya yang punya menantu laki-laki ya, kalau anak laki-lakinya bilang saya nggak tinggal di rumah ini, saya bawa istri saya dan anak saya untuk tidak tinggal di sini, pasti ada sedikit kesedihan di dalam hati ya, karena mereka yang terbiasa hidup bareng gitu, akhirnya mereka memisahkan diri. Nah, dan Musa ini minta izin kepada mertuanya ini, bukan hanya dia sendiri yang pergi, tetapi dia membawa istrinya juga dan anaknya. Ya, tentu ini situasi yang sulit bagi seorang Yitro. Tetapi apa yang Tuhan katakan itu terbukti. Ya, Yitro berkata, pergilah dengan selamat. Ya. Ketika Yitro berkata, pergilah dengan selamat, saya yakin sepenuhnya bahwa Tuhan bekerja melalui hati Yitro, ya, mertuanya Musa ini. Ya, sehingga Yitro berkata, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan membukakan hal-hal yang selama ini tertutup di dalam hidup kita. Ya, apapun itu, kita mau usaha, Tuhan bukakan jalan. Kita mau berbisnis, Tuhan bukakan jalan. Kita mau membangun keluarga, Tuhan bukakan jalan. Kita mau mulai apa saja, Tuhan pasti bukakan jalan. Dan percaya Tuhan hindarkan dari hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu yang pertama. Musa mendapat izin dari mertuanya. Lalu hal yang kedua, akibat dari ketaatan Musa adalah pembenci Musa telah wafat atau almarhum. Ayat 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Jadi salah satu persoalan atau ketakutan Musa adalah ketika dia kembali ke Mesir, dia takut dia di sana dia dibunuh. Karena apa? Karena dia sudah kabur dari Mesir 40 tahun yang lalu. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan berkata, kembalilah ke Mesir sebab orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Jadi penghalang-penghalang di dalam kehidupan Musa Tuhan singkirkan. Sehingga Musa bisa bebas kembali ke Mesir. Wow, Tuhan itu kalau beracara dalam hidup seseorang itu hal yang mudah Bapak Ibu. Ya. Apa yang sulit bagi kita tidak sulit bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita itu persoalan mudah bagi Tuhan. Ya, Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan yang selama ini tertutup bagi hidup kita. Kuncinya apa? Taat saja. Kalau kita taat, Tuhan sanggup meluruskan jalan-jalan yang luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Ya, kuncinya adalah taat saja kepada Tuhan. Sama seperti Musa, Tuhan katakan orang-orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ya, telah mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan foto yang saya tampilkan ini. Nah, ini saya bercerita sedikit. Ini adalah fotonya saya sama Bang Mario ya. Jadi saya panggil Koko. Koko Mario ini anaknya Ibu Siane ya. Jadi anaknya Ibu Siane. Saya pernah ceritakan juga di Facebook ya. Jadi saya ingat lagi peristiwa ini begitu. Jadi waktu saya pulang ke kampung ya, bulan April ya 2021 kemarin, gara-gara bencana Seroja itu. Nah, saya naik pesawat dari Jakarta ke Bali dulu, lalu dari Bali menuju Waingapu ya, Sumba Timur. Tetapi ketika saya sampai di Bali gitu. Ketika saya sampai di Bali, ternyata di Bali itu kita ketinggalan pesawat, ya. Ketinggalannya itu bukan karena kesalahan kami ya penumpang gitu, tapi memang ada kesalahan di pihak maskapai ya. Saya nggak tahu problemnya apa, karena kan kita pakai satu pesawat ya. Jadi kita pakai satu pesawat. Nah sampai di sana kita nggak dapat pesawat katanya. Padahal saya lihat di di parkiran pesawat itu masih ada pesawatnya sebenarnya ya. Tapi nggak tahu penyebabnya apa. Akhirnya kami harus menginap 1 malam lagi di Bali. Ketika diberitahukan kepada kami harus menginap lagi 1 malam di Bali, jujur banyak yang kecewa ya. Karena bukan hanya saya aja, ada sekitar 12 penumpang ya, teman-temannya saya itu yang nggak bisa langsung ke Waingapu. Jadi tertunda sehari. Nah, bagi teman-teman yang lain itu kerugian karena mereka sudah atur schedule untuk kegiatan di
di Waingapu. Nah, gara-gara terlambat 1 hari berarti ini kegiatannya kan kacau ya. Marah-marah mereka di bandara gitu ya. Tapi saya berpikir gini, kalau marah-marah pun nggak ada manfaatnya gitu ya. Karena pesawat yang ke sana itu adanya besok lagi gitu, nggak bisa hari itu gitu ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Akhirnya kami diantarkan ya. Masih itu waktu itu sekitar jam 10, jam 11 lah. Kami diantarkan dari bandara itu ke penginapan ya, ke hotel. Dan luar biasanya ketika saya mau check in di hotel gitu ya, ternyata ketemu Koko Mario gitu ya. Ini yang luar biasa, saya kaget. Hei Den, ngapain kamu di sini gitu? Ini kok kita ketinggalan pesawat. Akhirnya maskapai menginapkan kami di hotel ini, saya bilang. Ternyata pemilik hotelnya ya anaknya Musiana itu gitu ya. Jadi saya kaget. Wah, waktu sampai di situ, wah saya bilang ini Tuhan ini luar biasa ya. Jadi di balik semua kejadian-kejadian ini Tuhan ternyata menyiapkan rencana yang indah. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama beliau sebentar, lalu kemudian dia ajak saya makan. Nah itu foto itulah ya, yang kita makan itu makanan yang paling hauce di Bali gitu ya. Dan ditraktir oleh beliau. Nah setelah itu bukan hanya ditraktir ya, saya disiapkan kamar khusus tersendiri yang bagus gitu ya. Jadi teman-teman saya yang lain ada yang tidur berdua gitu ya. Nah saya sendiri ya. Ya sekali lagi terima kasih Ko Mario. Ya saya nggak tahu beliau nonton apa enggak ini. Tapi terima kasih banyak. Jadi dari peristiwa itu saya bersyukur. Dan akhirnya waktu itu bisa ketemu dengan Ibu Gembala dan keluarga yang ada di Bali gitu ya. Nah kemudian besoknya baru saya berangkat lagi. Nah saya berangkat pun saya disangunin lagi ya, dikasih sangun gitu. Jadi berkatnya double. Saya bayangkan kalau saya langsung aja mungkin saya nggak dapat berkat lagi nih gitu kan. Ya. Tapi itulah berkat Tuhan. Nah saya memikirkan bagaimana kisah Musa ini di dalam kehidupan saya. Bahwa ketika kita taat saja kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan meluruskan jalan bagi hidup kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Hal yang ketiga, ini yang luar biasa ketika Musa taat kepada Tuhan. Ayat 14 bagian yang B. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun. Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah. Lalu menciumnya. Berkat ketiga ketika Musa taat kepada Tuhan adalah Musa bertemu dengan saudara kandungnya. Ini bukan pertemuan biasa Bapak Ibu. Karena ada jarak waktu 40 tahun Musa tidak bertemu dengan Harun kakaknya. Ya, sejak dia lari di Midian. Karena Alkitab tidak menceritakan kisah-kisah di antara rentang waktu itu. Jadi 40 tahun dia tidak bertemu dengan Harun. Jadi ini kisah yang luar biasa. Ketika Musa taat kepada Tuhan, Tuhan menolong Musa. Dia bertemu dengan kakaknya. Perjumpaan inilah yang menurut saya luar biasa. Bukan hanya bertemu dengan kakaknya, Tuhan memakai Musa dan Harun untuk menjadi orang-orang hebat di antara bangsa Israel. Dan mereka Tuhan jadikan sebagai pemimpin. Ya, Tuhan jadikan sebagai pemimpin di antara umat Israel. Jadi ini yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah 3 hal tadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam menerima mandat ilahi. Adapun makna teologis. Yang pertama, seperti Tuhan memerintah Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, orang percaya dituntut untuk keluar dari perbudakan dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Musa Tuhan pilih untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, Tuhan juga memakai kita untuk keluar dari perbudakan dosa kita. Sekarang kita sudah menjadi orang percaya ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi dosa tidak boleh berkuasa lagi atas hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang suci yang siap menjadi pengantin-pengantinnya Tuhan di akhir zaman ini. Hal yang kedua, orang percaya tidak bisa menjadi mandat ilahi jika mengabaikan firman Tuhan, tidak percaya pada kuasa Tuhan, dan jika tidak taat akan perintahnya. Jadi kita tidak bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan kalau kita menolak perintah Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dan kita tidak taat kepada Tuhan. Nggak akan bisa. Kuncinya adalah kita menerima firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita taat akan firman Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa mengikuti orang percaya, berjalan lurus dengan ketaatan kita kepadanya. Memang berkat Tuhan itu bersifat
umum dan khusus. Umum contohnya matahari. Mau orang percaya nggak percaya menikmati matahari. Tetapi bagi mereka yang taat kepada Tuhan ada berkat-berkat khususnya. Jadi di sini saya katakan berkat Tuhan senantiasa mengikuti orang percaya berjalan lurus dengan ketaatan kita kepadanya. Semakin kita taat, semakin Tuhan mengasihi kita. Ya. Semakin kita hidup benar, Tuhan juga akan semakin mengasihi kita hari demi hari. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun kesimpulan pada hari ini adalah jangan bantah perintah Tuhan atau jangan menolak firman Tuhan. Tetapi percaya saja kepada Tuhan dan taat apa saja yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang hebat yang Tuhan pakai secara luar biasa. Inilah firman Tuhan hari ini. Sola Gracia. Kita akan masuk di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita diberkati dalam ibadah kita, terlebih dengan firman yang kita dengar pada hari ini. Terima kasih kepada hambanya PDP Denny Tunggu Jama yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, dan kita terus berdoa bagi hambanya supaya terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Layaklah Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, setiap tarikan nafas kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau masih hidup sampai hari ini. Kami bisa makan, minum, berpakaian. Kami bisa beraktivitas, kami bisa menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan. Dan ajar terus kepada kami untuk kami tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga. Baik tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap dimuliakan. Hari ini kami berdoa bersehati melepaskan berkat Allah untuk hambamu PDP Denny Tunggu Jama yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Biarlah berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi hambamu dan Tuhan akan memakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami berdoa bersehati untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Tuhan berkati, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, polisian, TNI, DPR, MPR, dan semua jajaran gubernur sampai tingkat yang terendah RT RW. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya dapat dijalankan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka diberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Lindungi dan jagai bangsa kami. Dari segala rancangan-rancangan jahat orang yang mencoba merusakkan bangsa kami. Tuhan ampuni orang-orang yang mencoba merusakkan bangsa kami Tuhan. Tuhan ampuni mereka. Dan biarlah roh pengenalan akan Tuhan itu ada di hati mereka. Sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode kami, GSKI. Tuhan memberkati. Di mana tanggal 9 kemarin ulang tahun GSKI yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Biarlah lanjutkan karya Tuhan atas GSKI. Berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah atas GSKI. Dan bagi pemimpin sinode kami Bapak Dr. Erastus Sabdono dan keluarga, Tuhan berkati. Pakai hambamu lebih heran lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Memimpin sinode ini dalam hormat takut akan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat menyampaikan suara kebenaran Allah itu bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GSKI SSCC. Tuhan memberkati baik yang di Solo, di Ngawi, GNR, Pulau Mas, dan yang di Jakarta, di Bali G. Tuhan berkati. Biarlah kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan segenap hati. Dengan kesungguhan, dengan takut akan Tuhan. Tidak bercacat, bercela, berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh umat-Mu yang dengan setia beribadah Tuhan berkati. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami pergumulan, baik keuangan, ekonomi, pekerjaan, sosial dan lain sebagainya. Tuhan tolong umat-Mu ya Allah, tolong umat-Mu ya Allah. Kami sebagai manusia terbatas, kami sebagai gembala sidang di tempat ini juga terbatas untuk memperhatikan umat-Mu Tuhan.
Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang mengasihi umat-Mu. Biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati, menghargai. Biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu yang terbaik tercurah bagi umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kelahiran anak kami, Georgina Emmanuel Jovanka, putri dari Pak Rocky dan Weni. Terima kasih Tuhan kehadiran bayi ini Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Demikian juga anak Bernaldo Tuhan, putra dari Bapak Ega dan Ibu Bernida. Tuhan memberkati pertumbuhannya. Tuhan mengasihi anak-anak kami ini Tuhan, biar mereka tumbuh sehat sempurna dalam anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kami mau berdoa mendukung untuk persiapan pernikahan dari saudara Stefanus dan Akta yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober nanti. Biar Tuhan sendiri memberkati mereka. Segala persiapannya, baik gedung, baik kebutuhan-kebutuhannya mereka. Terlebih biarlah mereka, roh mereka tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan mereka akan diberkati dalam pernikahan kudus mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua pelayan-pelayan yang ambil bagian pada hari ini Tuhan berkati. Tidak satu pun dari kami yang terluput dari kasih anugerah-Mu Tuhan. Apapun pelayanan kami berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami bangga memiliki Allah yang hidup. Biarlah kebenaran Tuhan itu yang menghidupkan kami semua. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari arahkan hati kita. Mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya Allah, kekuatan dalam hidup kita dan seluruh keluarga kita. Mari angkat tangan saudara, kita menerima berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, terimalah segala berkat yang terbaik ini. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Katakan dengan sungguh-sungguh, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menghimbau kepada seluruh jemaat untuk setia kita memberikan persembahan dan juga persepuluhan milik Tuhan di minggu-minggu pertama. Tetap setia memberi dalam keadaan apapun juga, karena pekerjaan Tuhan membutuhkan itu semua. Oleh karena itu, berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi Bapak Ibu semua, dan juga dukung dalam doa untuk pernikahan saudara Stefanus dan Akta yang akan dilaksanakan tanggal 30 Oktober ini. Selamat hari Minggu, sehat selalu, prokes tetap dijalankan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.